Mansa Musa I. Mansa Musa I adalah penguasa Kekaisaran Mali di Afrika Barat dari tahun 1312 hingga 1337, mengontrol wilayah yang kaya akan emas dan tembaga, dan memonopoli perdagangan antara bagian utara dan pedalaman benua. Karena itu, Kekaisaran Mali menjadi sangat kaya. Mansa Musa dikatakan telah menghabiskan begitu banyak emas di Kairo sehingga nilai emas batangan di sana sampai anjlok hingga 20%. Sebagai seorang muslim seperti pendahulunya di kerajaan, Mansa Musa membawa kembali arsitek dan cendekiawan dari ziarahnya ke Mekah yang akan membangun masjid dan universitas yang menjadikan kota-kota seperti Timbuktu terkenal secara internasional. Namun, persinggahan Mansa Musa pada tahun 1324 di Kairo menyebarkan ketenaran Mali lebih jauh lagi hingga ke Eropa, di mana kisah-kisah tentang kekayaan emas raja yang luar biasa ini mulai menggugah minat para pedagang dan penjelajah. Kekaisaran Mali. Kekaisaran Mali berdiri pada tahun 1240 sampai dengan 1645. Kekaisaran terbesar dan terkaya yang pernah ada di Afrika Barat, didirikan oleh Sundiata Keita alias Sunjata, memerintah dari tahun 1230 sampai dengan 1255. Ibu kota Mali adalah Niani dan kota perdagangan terpenting adalah Timbuktu di dekat Sungai Niger dan terletak di tempat bertemunya jalur air dan jalur darat utama. Kekayaan yang sangat besar diperoleh dengan bertindak sebagai pusat perdagangan antara pedalaman dan pantai selatan Afrika Barat dan Afrika Utara, melintasi rute karavan gurun Sahara. Garam merupakan komoditas utama yang diperdagangkan dari utara, sedangkan dari selatan datang dari emas dan gading. Kekaisaran ini akhirnya mencakup Ghana, Walata, Tatmeka, dan kerajaan Songhai, dan akhirnya membentang sampai ke pantai Atlantik. Penguasa pribumi mengadopsi Islam dari kontak mereka dengan pedagang Arab, dan Kekaisaran Mali memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Afrika Barat. Penduduk setempat atau setidaknya penduduk perkotaan berpindah agama sehingga menciptakan komunitas yang kemudian menarik ulama muslim dari utara, sehingga memperkuat cengkraman agama tersebut di wilayah tersebut. Para pemimpin lokal bahkan melakukan ziarah ke tempat-tempat suci Islam seperti Mekah, termasuk penguasa terbesar mereka yaitu Mansa Musa. Mansa Musa dan Kekaisaran. Mansa Kanku Musa mengambil alih kekuasaan pada tahun 1312 dan mewarisi kerajaan Mali yang sudah makmur. Ia akan memerintah hingga tahun 1337. Mansa adalah gelar tradisional Mali yang berarti raja, dan Musa adalah keponakan pendiri Sundiata Keita. Mansa Musa naik tahta setelah pendahulunya, Mansa Abu Bakar II, berlayar ke Atlantik dengan armada kapal yang besar, namun tidak pernah terlihat lagi. Kerugian dalam eksplorasi adalah keuntungan bagi Mali, dan Mansa Musa yang dicalonkan untuk memerintah akan menjadi salah satu penguasa terhebat sepanjang sejarah Afrika. Dengan pasukan berjumlah sekitar 100.000 orang, termasuk korps kavaleri lapis baja yang terdiri dari 10.000 kuda, dan dengan jenderal berbakat Saran Mandian, Mansa Musa mampu memperluas dan mempertahankan kerajaan Mali yang luas, menggandakan wilayahnya, dan menjadikannya yang terbesar kedua setelah Kekaisaran Mongol pada saat itu. Mali menguasai wilayah hingga Gambia dan menundukkan Senegal di barat. Di utara, suku-suku juga ditundukkan di sepanjang wilayah perbatasan Sahara Barat. Di sebelah timur, kendali menyebar hingga Gao di Sungai Niger, dan di selatan, wilayah Bure. Dan hutan yang kemudian dikenal sebagai Gold Coast berada di bawah pengawasan Mali. Wilayah terakhir ini dibiarkan semi-independen karena produksi emas selalu jauh lebih tinggi ketika otonomi lebih besar
diberikan di wilayah tersebut. Kekaisaran Mali tidak akan pernah menguasai wilayah atau sumber daya alam seluas itu di bawah pemerintahan berikutnya. Untuk mengatur dengan lebih baik wilayah luas yang berisi banyak suku dan kelompok etnis ini, Mansa Musa membagi kerajaannya menjadi provinsi-provinsi yang masing-masing diperintah oleh seorang gubernur atau yang disebut Farba, yang ditunjuk secara pribadi olehnya. Administrasinya semakin ditingkatkan dengan pencatatan yang lebih banyak dan dikirim ke kantor-kantor pemerintahan terpusat di Niani. Kekayaan negara meningkat berkat pajak perdagangan, tambang tembaga dan emas yang dikuasai Mali, dan pengenaan upeti dari suku-suku yang ditaklukkan. Mansa Musa menjadi sangat kaya, bahkan mungkin orang terkaya dalam sejarah. Mansa Musa di Kairo. Mansa Musa seperti banyak penguasa Mali yang taat lainnya, berangkat menunaikan ibadah haji ke Mekah pada tahun 1324. Tetapi ketika dia tiba di Kairo pada bulan Juli tahun itu, dalam perjalanan, dia menimbulkan sensasi yang luar biasa. Kafilah unta penguasa Mali telah melintasi Sahara, dan sesampainya di Mesir, bahkan Sultan pun terkesima dengan kekayaan yang dibawa Raja Afrika Barat ini. Dalam beberapa catatan, masing-masing 100 ekor unta membawa 135 kg atau 300 pon debu emas. Sementara 500 budak masing-masing mengacungkan tongkat emas seberat 2,7 kg atau sekitar 6 pon. Selain itu, ada ratusan unta lainnya yang membawa bahan makanan dan tekstil. Penunggang kuda yang mengibarkan panji-panji besar berwarna merah dan emas milik raja, dan rombongan manusia yang terdiri dari para pelayan dan pejabat yang berjumlah puluhan ribu. Sebagai bentuk kemurahan hati yang ekstrim, Mansa Musa akan memberikan begitu banyak emas, dan rombongannya menghabiskan begitu banyak belanja di pasar-pasar kota sehingga nilai dinar emas di Kairo sampai anjlok sekitar 20% dibandingkan dengan dirham perak. Dibutuhkan 12 tahun agar pasar emas yang kebanjiran pulih kembali. Para pedagang Mesir khususnya sangat senang dengan banyaknya turis naif yang tiba-tiba berkeliaran di pasar mereka, dan mereka mengambil keuntungan penuh, menaikkan harga, dan membebaskan pembeli emas mereka pada setiap kesempatan. Sebuah faktor yang kemudian berkontribusi pada investasi Mesir di Kekaisaran Mali, sehingga para pedagang dapat memperoleh kembali sebagian nilai barang yang mereka berikan secara kredit. Raja Mali telah memberikan 50.000 dinar emas kepada Sultan Mesir hanya sebagai isyarat pertemuan pertama. Penguasa dari pedalaman Afrika yang misterius ini diperlakukan seperti bangsawan, diberikan sebuah istana untuk masa tinggalnya selama 3 bulan dan dipuji-puji kemanapun ia pergi. Berita kunjungannya ke Kairo akhirnya sampai ke Eropa. Di Spanyol, seorang pembuat peta terinspirasi untuk membuat peta rinci Afrika Barat yang pertama di Eropa, dibuat tahun 1375. Peta, bagian dari Atlas Katalan, menampilkan Mansa Musa duduk dengan anggun di atas singgasana, mengenakan mahkota emas yang mengesankan, dan memegang tongkat emas di satu tangan, sebuah bongkahan besar atau bola emas di tangan lainnya. Kisah-kisah tentang emas itulah yang kemudian menginspirasi para penjelajah Eropa untuk berani melawan penyakit maupun suku-suku yang suka berperang, dan medan yang tidak ramah untuk menemukan kekayaan Timbuktu yang terkenal. Kota emas di gurun pasir yang tak seorang pun tahu di mana harus menempatkannya di peta, bahkan pada abad ke-18. Setelah Kairo, Mansa Musa melanjutkan perjalanan ke Arab, di mana ia membeli tanah dan rumah, sehingga peziarah dari Mali yang mengikuti jejaknya dapat mempunyai tempat tinggal. Raja terinspirasi oleh tempat-tempat suci yang dilihatnya di sana, dan sekembalinya ke Mali, ia membangun ruang audiensi yang mempesona di Niani dan masjid di Gao dan Timbuktu. Ini termasuk masjid besar di kota terakhir, yang juga dikenal sebagai Jingwereber.
Bangunan tersebut dirancang oleh arsitek terkenal Ishaq Al-Tujin tahun 1346 dan juga seorang penyair terkenal dari Andalusia Granada yang dibujuk dari Kairo setelah kunjungan Mansa Musa ke sana. Bujukannya termasuk 200 kg atau 440 pon emas, budak, dan sebidang tanah di sepanjang sungai Niger. Masjid ini selesai dibangun pada tahun 1330 dan Al-Tujin menjalani sisa hidupnya di Mali. Sebuah istana kerajaan atau Modugu dibangun di ibu kota dan Timbuktu bersama dengan tembok benteng untuk melindungi kota terakhir dari serangan Tuareg pengembara di Sahara Selatan. Karena kurangnya batu di wilayah tersebut, bangunan di Mali biasanya dibangun menggunakan tanah liat atau disebut banco atau banko yang diperkuat dengan kayu yang seringkali menonjol pada balok dari permukaan luar. Mansa Musa juga terinspirasi oleh universitas-universitas yang ia lihat selama ziarahnya, dan ia membawa pulang buku-buku dan cendekiawan ke Mali. Raja sangat mendorong pembelajaran Islam, khususnya di Timbuktu, yang dengan masjid, universitas, dan banyak sekolah Al-Quran, juga pusat studi budaya dan agama yang terkenal secara internasional. Selain itu, Mansa Musa mengirim ulama asli dari Fez di Maroko untuk mempelajari apa yang mereka bisa dan kemudian kembali ke Mali sebagai guru. Melalui hubungan pendidikan ini, terdapat juga hubungan diplomatik dengan negara-negara Arab, serta aliran investasi ke Mali, ketika para pedagang Mesir dan pihak lain mencari akses terhadap pergerakan barang yang menguntungkan di seluruh Afrika Barat.